Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Apa kabar Anda, sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada? Kita masuk dalam program komunikasi bisnis untuk edisi hari ini. Hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Temanya kalau saya baca ini dari flyer yang semalam saya terima dari Pak Roni, ngeri-ngeri sedap ini ya. Kenapa kok ngeri-ngeri sedap? Karena temanya entrepreneurship fail often but fail well. Sekitar 30% startup tutup setelah 5 tahun dan 50% tutup setelah 10 tahun. Bagaimana membangun pijakan sukses? Saya yakin tentunya Pak Roni ini kan base of data gitu ya. Jadi angka-angka ini memang tidak asal saja. Dan tentunya untuk program ini bisa Anda simak di Radio Max FM Maingapo, NT Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Guyub Rukun, RGR Tulungagung, dan tentunya juga di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Untuk tayangannya secara audio visual bisa Anda lihat di channel kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Sementara untuk hasil rekamannya bisa Anda cek di channel kami satunya, yaitu Suara Sidoarjo Channel. Ini sebentar, saya lagi mengakses untuk bisa masuk ke Zoom-nya, karena tadi sempat ada kendala. Karena kalau saya nggak masuk Zoom-nya, saya nggak tahu nih partisipannya. Karena tadi juga ada yang luar biasa, partisipan yang sudah masuk. Ada yang sejak jam 8:30 ini join, luar biasa. Saya luar biasa ini, patut kita apresiasi nih. Saya sapa Pak Roni, selamat pagi. Selamat pagi Mas Panji. Luar Salam biasa. sehat. Salam sehat juga untuk Anda Pak Roni. Kemudian ada Pak Suhartono Rudi, selamat pagi Pak Suhartono Rudi. Pagi Pak Panji. Luar biasa Pak Suhartono Rudi, Anda mendapatkan penghargaan ini dari Quadrant Consulting karena masuk jam 8:30 tadi. Itu dari Jakarta Pak. Dari Jakarta, luar biasa. Kemudian apa kabar, selamat pagi Pak Agus Yubagio. Luar biasa, terima kasih Pak Agus. Ada Pak Andreas Medan, Horas Pak Andreas. Horas Mas Panji. Terima kasih Pak Andreas. Kemudian ada Pak Eprem Santos dari NTT ini. Pak Eprem, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Luar biasa Pak Eprem. Kemudian juga ada Pak Rudi Balmater, selamat pagi Pak Rudi, good morning. Selamat pagi Mabuhay. Mabuhay. Kalau Mabuhay saya jadi jawabnya apa ini Pak? Ya. Karena bahasa Tagalog dengan Indonesia itu ada beberapa yang mirip gitu ya, kalau tidak salah gitu ya. Betul Pak. Luar biasa. Ada Mas Moko, selamat pagi. Banyak saya lihat di TikTok itu ternyata ada yang buat konten kreator itu. Mas Moko, selamat pagi. Halo pagi. Luar biasa, Saya hari terima. ini dari mobil ya, jadi audio aja. Saya kira dari luar angkasa. Temannya siap. Elon Musk dong kalau begitu ya. Saya bagian ngelapin kacanya aja nggak apa-apa deh. Asal bisa ikut naik. Gitu ya, luar biasa. Baik, seperti yang saya sampaikan bahwasanya program komunikasi bisnis ini juga kerjasama dengan Quadrant Consulting. Anda bisa bertanya dengan narasumber terkait dengan tema kita, yaitu entrepreneurship fail often but fail well. Sekitar 30% startup tutup sesudah 5 tahun dan 50% tutup sesudah 10 tahun. Bagaimana membangun pijakan sukses itu? Berarti yang tersisa cuma 20% dong. Monggo Pak Roni penjelasannya. Ya, terima kasih Mas Panji. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo, terutama yang juga ada di Waingapu, Sumba melalui Max FM, Trenggalek, Tulungagung, dan teman-teman yang ada di ruangan ini, Pak Suhartono Rudi dari Jakarta, Pak Agus Yubagio dari Surabaya, Pak Rudi Balmater dari Jakarta, Pak Moko dari Bekasi, Pak Andreas Sukendro dari Medan, dan Pak Eprem Santos dari Sumba, Barat Daya. Terima kasih semuanya. Hari ini kita asik nih sebetulnya. Kita bicara tentang semangat berwirausaha. Indonesia adalah salah satu negara yang sangat rendah jumlah wirausahawannya. Dan masih banyak ruang untuk dikembangkan.
saya yakin semasa pandemi COVID ini telah tumbuh pula wirausahawan baru. Yang pertama karena mengisi waktu di tengah work from home. Yang kedua mungkin karena ada tekanan ekonomi sehingga harus shift, bergeser dari apa yang selama ini ada masuk ke sesuatu wilayah yang baru. Dan yang ketiga ini yang no other choice, nggak ada pilihan. Karena pandemi COVID ini membawa korban, salah satu di antaranya adalah terjadinya pisahan antara perusahaan-perusahaan dengan pegawai-pegawainya. Kalau tadi yang bergeser itu bisa saja dia sudah bergerak di satu industri tertentu, tapi mulai masuk ke industri yang lain karena ada membawa korban. Kemarin itu terutama di sektor jasa pariwisata itu luar biasa sekali korbannya akibat COVID ini. Bisnis itu bisa betul-betul habis. Teman-teman yang yang bergerak di pelatihan, consulting, coaching yang konsepnya tradisional itu juga mengalami hantaman yang luar biasa. Nah, hal-hal yang seperti ini menjadikan saya ingat bahwa oke, sekarang sudah akhir tahun, sudah waktunya kita untuk mendorong kembali. Pertanyaannya adalah, mengapa mayoritas justru startup yang sifatnya entrepreneurial itu nggak bisa bertahan lama? Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Datanya menunjukkan 30% itu tutup setelah 5 tahun. 50% tutup setelah 10 tahun. Jadi angkanya sangat besar. Ada angka lain yang mengatakan rata-rata lebih kurang 2/3 dari usaha yang startup itu akan tutup dimanapun waktu tutupnya. Nah, ini kan muncul pertanyaan. Saya sering mengatakan bahwa sebuah usaha itu sukses karena diyakini sejak awal, sejak dalam bentuk gagasan, sejak dalam bisnis model itu sudah sukses. Nanti akan saya jelaskan mengapa keyakinan sukses itu mendorong kesuksesan itu. Tapi sekarang kita masuk dulu, kenapa ini kok ada angka yang sangat besar? 30% 5 tahun pertama, 50% 10 tahun pertama. Begitu. Saudara-saudara, sahabat-sahabat Suara Sidoarjo, ketika kita bicara tentang bisnis, maka entrepreneur itu adalah business leader. Pemimpin-pemimpin bisnis yang harus mengambil keputusan. Saya masih ingat persis, saya pertama kali kuliah itu master, itu saya sangat tertekan. Kenapa? Karena 1 minggu setelah kuliah, itu ada ujian pertama kali. Jadi kami dulu setiap hari Senin sampai Jumat itu kuliah, penuh sampai sore, dan nggak bisa pulang sampai malam karena ada banyak tugas. Saya pribadi itu selalu pulang jam 12 malam. Besok paginya itu jam 7.30, 7 atau paling lambat 7.30 harus sudah di kampus. Itu saya mengalami tekanan pada ujian yang pertama. Kenapa? Karena dari sekian soal, ada satu soal yang saya jawabnya begini. Lebih kurang lah. Karena data dan informasi yang tersedia tidak cukup, maka untuk soal ini tidak bisa diambil keputusan. Dan saya dimarahi berat oleh profesor saya. Dimarahi yang luar biasa lah, kalau menurut saya dimarahin itu. Nah, saya tanya, apa salahnya? Beliau ini menjelaskan, di dalam bisnis, mau ada data, mau tidak ada data, mau datanya lengkap, mau datanya tidak lengkap, you harus ambil keputusan. Besok itu mesin pabrik dinyalakan, apa dimatikan? Pintu pagar itu pabrik digembok, apa dibuka? Tidak bisa kita mengatakan bahwa karena data yang tidak cukup, maka tidak bisa diambil keputusan. Karena itu akan membingungkan
operator yang ada di lapangan. Akan membingungkan para pelaku yang di lapangan. Jadi mari kita bayangkan kalau ada kita misalnya memproduksi sesuatu, terus distributor tanya, kapan pengiriman? Terus kita bilang, mohon maaf pertanyaan itu tidak bisa dijawab karena datanya tidak lengkap. Itu kan galau ini, distributornya ini. Enaknya saya beli dari Pak Roni atau saya beli dari Pak Moko aja nih. Nah, hal-hal yang ini kemudian membuat saya menjadi semakin yakin bahwa para pengambil keputusan yang adalah para entrepreneur itu, mereka harus bekerja dengan informasi-informasi yang tidak lengkap. Bahkan ada derajat ketidakpastian yang sangat tinggi tentang bagaimana masa depan bisnis itu sendiri. Nah, di sisi lain, banyak entrepreneur atau wirausahawan itu yang muncul dadakan dengan pengalaman yang sangat minim. Pengalaman minim itu begini, misalnya, dia boleh orang hebat, tetapi dia selama ini jadi pegawai, jadi manajer, dengan semua kepastian yang disediakan oleh kantornya. Apalagi mohon maaf ya, kalau jadi ASN, jadi pegawai negeri, itu kan sudah disiapkan. Orang-orang di kampus ini saya permisi, itu kan orang yang luar biasa hebat-hebat, punya kemampuan yang luar biasa, tetapi tidak selalu berhasil ketika menjadi pelaksana. Kenapa? Karena ada dua kecerdasan. Satu kecerdasan konseptual, satu kecerdasan implementasi atas konsep itu. Tidak semua orang punya dua-duanya. Ada orang yang hebat sekali membuat konsep, meneliti, menganalisis, menghasilkan rekomendasi luar biasa hebat. Tapi jam terbang di lapangan belum tentu. Demikian pula ada orang yang pernah ngomong ke saya itu begini, Pak Roni, jangan ajak saya rapat seperti itu karena saya pasti nggak bisa. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi kalau nanti itu sudah diputuskan, saya akan siap memimpin. Dan saya pastikan semua sampai titik komanya itu terlaksana dengan baik. Nah, orang seperti ini adalah orang yang kecerdasan untuk implementasinya luar biasa. Tetapi memang tidak punya cukup ketahanan untuk berdiskusi, untuk membangun konsep. Nah, entrepreneur itu kan Superman. Mereka membuat gagasan, mereka harus melaksanakan. Karena itu, kalau ada entrepreneur yang background atau latar belakang pengalamannya terbatas, itu akan menjadikan tantangan itu jadi ganda. Pertama, tantangan tentang tidak lengkapnya informasi yang bisa diperoleh, apalagi mohon maaf ya, Indonesia sekarang sudah luar biasa dibanding 20 tahun yang lalu tentang informasi. 20 tahun yang lalu itu mau cari informasi itu udah bisa ketinggalannya 1-2 tahun. Kalau hari ini kita informasi seperti COVID itu bisa harian, bahkan bisa jam. Karena kita sekarang sudah terlatih. Nah, ini luar biasa. Tapi ada masih sangat banyak informasi yang tidak lengkap. Nah, yang kedua itu adalah ketidakpastian masa depan. Jadi ketika kita bicara yang ini aja, itu udah jadi tantangan. Apalagi jadi ganda ketika dia tidak punya pengalaman. Oleh karena itu, di dalam kewirausahaan ada tokoh yang sangat dihormati, namanya Joseph Schumpeter. Nah, Joseph Schumpeter ini mengatakan, entrepreneur itu kan seperti peneliti. Harus berani untuk gagal dalam penelitian. Jadi entrepreneur itu akan banyak mengalami kegagalan. Karena itu dia mengatakan, gagallah sebanyak-banyaknya, tapi lakukanlah kegagalan itu sebagai sebuah kegagalan yang berkualitas. Artinya, jangan mengulangi kegagalan yang sama. Seberapa besar peluang kita, kemudian mau, kalau istilahnya Pak Rudi itu selalu lesson learned. Bagaimana kita belajar dari kegagalan itu, terus kita menapak, bangkit, naik ke level yang berikutnya. Kalau kita tidak pernah menganggap itu sebagai sebuah
informasi yang penting sehingga jadi pijakan kita untuk mengambil kebijakan atau keputusan berikutnya akan jadi masalah. Jadi hal yang seperti ini adalah tantangan ganda di bagian awal yang sebetulnya kalau orang mau membacanya sebagai peluang, saya gagal nggak apa-apa. Saya beri satu contoh. Saya selalu pesankan ada teman-teman yang membentuk tim baru yang biasanya orangnya dianggap hebat-hebat kompeten semua. Di dalam setiap organisasi itu akan muncul minimal 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu tahapan bulan madu. Tahapan yang kedua itu mulai tahapan cakar-cakaran. Tahapan yang ketiga itu orang merasa, aduh kalau saya cakar-cakaran sakit nih. Kalau gitu bodoh amat lah. You mau kerja, nggak kerja silakan. Pokoknya aku fokus ke urusanku. Urusanku beres, saya beres, udah nggak usah mikir dirimu. Tetapi kan tidak bisa sebuah organisasi, apalagi usaha, tumbuh dengan model seperti itu. Bisanya kan yang level 4. Ketika semua orang bisa saling memahami, saling mengantisipasi, saling menerima dan saling mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tahapan ini pasti akan terjadi. Hanya saja untuk orang yang profesional, tahapan pertama, bulan madunya dia pasti akan cepat. Kadang-kadang hanya beberapa hari, ada yang mengambil beberapa minggu. Sesudah itu pasti akan mulai muncul. Bu nggak seneng tuh kerja sama si A. Kenapa? Aduh, busuk tuh, begini, dan sebagainya. Tapi itu mungkin hanya harian aja kalau orang profesional. Sekian hari udah selesai. Sudah itu dia akan masuk ke level berikutnya sehingga energi dihabiskan di level 4. Nah itu pula yang menjelaskan mengapa banyak orang-orang hebat yang ketika masuk di dalam sebuah organisasi tapi tidak berhasil. Karena energinya habis dipakai untuk menyesuaikan diri, bukan untuk berprestasi. Nah, yang seperti ini kan harus diantar. Diantarnya bagaimana? Ya, saya selalu meyakini dari dalam itu bagus, tapi tidak mudah untuk membangkitkan kesadaran dari dalam secara langsung. Harus ada trigger dari luar. Nah, ketika ada trigger dari luar, orang akan melihat, oh ada benchmark nih, atau ada kompetitor nih. Karena itu setiap perubahan yang paling efektif, itu adalah perubahan yang terjadi pada saat krisis. Karena bisa sangat cepat berubah dan langsung, seakan-akan nggak pakai mikir. Karena kondisi no other choice, no better choice. Jadi pengusaha-pengusaha harus bisa melakukan itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya membuat kesalahan dan bagaimana saya belajar dari kesalahan itu? Apakah saya sanggup untuk kemudian mempelajari kesalahan itu? Nah, di sini ada tantangan ketiga. Seberapa besar akurat versus bias yang dimiliki oleh seorang pengusaha terhadap prospek masa depan. Kalau saya adalah pengikut aliran, kita serve the market. Jadi kita tanya pada pasar. Setelah kita tahu pun kita konfirmasikan kembali kepada pasar apakah ini yang Anda mau. Tapi ada orang yang meyakini bahwa, Pak, ini gagasan saya bagus. Saya selalu ingatkan, gagasan yang bagus dan kalau itu mengubah sesuatu, maka harus ada masa transisi. Harus ada edukasi pasar. Mengedukasi pasar itu mahal luar biasa. Energinya habis banyak, biayanya besar. Nah, seberapa Anda sanggup? Financial backup-nya ada nggak? Kalau nggak ada, lebih baik kita memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pasar. Atau kita mengembangkan kegunaan dari produk barang atau jasa kita bagi pasar sampai kita siap. Karena kalau nggak siap, kita hanya akan mengaspalkan jalan bagi pemain-pemain besar yang kapitalnya gede banget. Gitu. Saya beri satu contoh, teman-teman kan banyak yang senang karena ada perkembangan dengan marketplace akibat teknologi digital. Keren banget gitu. Pertanyaan saya, perkembangan yang menjadi hebat itu atas biaya siapa? Ternyata kan atas biaya UMKM yang kecil-kecil itu. Mereka yang kemudian bermain di situ gagal untuk memperbesar marketplace.
main gagal, main gagal. Karena semua orang terpesona dengan mimpi bermain di sana, maka mereka masuk semua. Yang gagal banyak, yang diangkat hanya yang berhasil. Nah, pemilik marketplace itu juga begitu. Banyak yang berguguran, ada yang berhasil. Mari kita cermati. Ketika menjadi besar, apa yang terjadi kemudian? Kepingin jadi lebih besar lagi, butuh kapital yang besar. Akhirnya, sekarang pemodal-pemodal dari luar negeri kan yang masuk. Dan menguasai pasar itu. Tanpa perlu jatuh bangun, membangun pasar di Indonesia. Karena sudah dibangun oleh mereka yang berguguran itu. Nah, hal yang seperti ini, kita harus hati-hati. Bukan berarti saya katakan, jangan pernah melakukan sesuatu yang baru. Tetapi kita pastikan bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang baru dan kita salah, mari kita belajar dari sana. Saya beri satu contoh yang agak berbeda. Dari teman-teman saya di teknik sipil. Ketika banyak gempa, dulu saya diskusi, saya cermati mereka diskusi tentang bangunan tahan gempa. Mereka mengatakan bangunan itu tidak boleh dibangun semua titik kuat. Harus ada satu titik yang didesain lemah. Kenapa? Karena kalau ada gempa, maka yang lemah inilah yang akan hancur dan kemudian dia akan meredam, energi gempanya akan pecah di sana. Sehingga kita bisa prediksi nanti yang akan rusak adalah sisi pojok kanan misalnya. Pojok kanan belakang. Nah, itu yang kemudian kita desain tidak boleh ada manusia yang kerja di sektor itu. Mungkin itu dijadiin gudang atau dijadiin apa, begitulah. Nah, hal-hal yang seperti ini kan menjadi perhatian yang menarik di sektor bisnis juga begitu. Kalau kita harus gagal, gagalnya di mana? Kita mau gagal di operasi, kita mau gagal di keuangan, kita mau gagal di sumber daya manusia, atau saya sering menyebut sebagai manusia bersumber daya, mau gagal di pemasaran, itu pun kalau kita sudah sebut definisi departemen tempat gagal, kita harus tahu bagian mana yang nanti boleh gagal. Nah, sehingga energi kita untuk memonitor, mensinergikan menjadi lebih sederhana. Covey mengatakan manusia itu punya kemampuan efektif memonitor maksimum 7 tugas pada saat yang sama. Lebih dari 7 itu akan ada kemungkinan tidak ada yang terselesaikan dengan baik, atau terselesaikan 7, yang lain itu nggak terselesaikan. Bahkan ada yang tidak tersentuh. Maka kita punya teman-teman yang multitasking. Gitu. Kerjaannya banyak banget, organisasinya banyak banget, posisinya banyak banget. Dia hebat di titik-titik tertentu, tapi di tempat lain orang akan bilang, nggak pernah kedengaran tuh orangnya nggak muncul dan sebagainya. Nah, karena itu kita memang harus berani. Nah, persoalannya entrepreneur itu, apalagi startup, dia nggak punya banyak kemewahan. Maka mau tidak mau dia harus jadi Superman. Nah, karena itu harus dikatakan, oke, Anda punya semangat, syukur-syukur Anda kemudian punya pengalaman, kalau nggak apa-apa. Tapi Anda harus berani melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang Anda bisa belajar dari sana untuk tumbuh dan tumbuh lagi. Sehingga ada istilahnya perfecting design lah. Gitu. Saya masih ingat ya, mohon maaf saya sebutlah. Kalau kita, sejak saya kecil ya, itu ada mobil yang selalu menarik buat saya. Namanya Toyota Kijang. Evolusinya Toyota Kijang, mari kita perhatikan sampai saat ini. Dari sisi desain berubah total. Dulu kalau kita bilang kan modelnya itu cuman kayak plat besi dilas gitu kan, kotak-kotak gitu ya. Terus dicat gitu aja. Hari ini desainnya sudah luar biasa, streamline dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini kita bisa jalan. Tapi memang tergantung. Karena setiap orang boleh punya pilihan. Ada kondisi. Kita mau menyeberang itu menunggu detek yang kita miliki atau sampan yang kita miliki itu kita bangun jadi kapal yang aman, besar buat kita, atau kita menjalaninya sambil mengembangkan, membangun kapal itu sambil jalan, tetapi harus hati-hati terhadap ombak, dan kita harus punya kepedulian ke sana. Kira-kira itu Mas Panji yang bisa saya antarkan di awal.
kita bisa diskusi memperdalam tentang berbagai hal terkait dengan hal itu. Silakan Mas Bagi. Baik, terima kasih Pak Roni sebagai pembuka, dan saya beri peluang untuk yang pertama tadi sudah absen ya. Pak Suhartono Rudi, silakan. Di Jakarta ya Pak ya? Iya, di Jakarta Bapak. Oke, silakan Pak, ada komentar tentang tema kita untuk pagi hari ini. Kalau kita lihat emang startup itu banyak industri-industri yang mungkin yang dia geluti itu belum dikenal oleh pasar ya, gitu loh. Maka itu kan sering-sering mereka selling the idea dulu gitu loh Pak, ya kan. Nah itu yang saya lihat pun di sana emang mereka itu semua jadi one man show kalau kita bilang di organisasi, ya kan. Apapun dia pegang gitu, emang nggak punya kemewahan, ya. Tapi kalau saya lihat ya kan startup sekarang itu mereka udah banyak sih, kalau yang itu banyak difunding oleh orang luar sih startup. Soalnya perusahaan-perusahaan di Indonesia, saya nggak tahu apakah entrepreneur di Indonesia apa konglomerat lah atau apa banyak yang support untuk ini. Kalau saya lihat kebanyakan mereka cari seed money atau apa, ya kan. Para startup itu mintanya dari luar, dari lokal itu jarang gitu loh. Mereka itu lebih, yang luar itu lebih merasa challenging kalau di industri-industri yang baru ya gitu loh. Itu yang saya lihat sih. Kalau saya lihat sih emang lihat startup itu emang tidak mudah, kelihatan aja mudah. Kita lihat kan yang udah sukses, yang nggak sukses kan banyak juga ya. Tadi kan dibilang banyak yang berguguran. Mungkin kalau dilihat emang jadi entrepreneur itu ngomong gampang, tapi kalau dipraktekkan itu luar biasa sulitnya gitu loh. Dengan segala lag-nya ya, kekurangan atau apa. Nah itu aja sih kalau dilihat. Kalau mau emang entrepreneur ini kita mesti bantu mereka itu ya kan. Saya kan juga consulting dengan grupnya Pak Rudi, mungkin kita juga bisa bantu mereka. Kan biasa susahnya mereka jagonya di operation lah. Cuma kayak di back office mereka rata-rata sorry to say tidak kuat gitu loh. Ya kan, di segi pembukuan lah atau apa, accounting lah atau apa, ya kan, business plan or something like that, ya kan. Nah itu yang mereka lack of that one gitu loh. Nah itu yang bisa saya sharing di situ ya kan. Kita pun kalau ada pun ya kita bisa membantu mereka untuk bikin itu. Ya itu kan kita promosi ya Pak Roni ya. Bukan ya, emang kan saya punya background kan di sana ya kan. Nah ini aja sih yang saya bisa sharing di sini gitu loh Pak. Sedikit saja di situ. Betul. Tapi nggak apa-apa sih Pak, namanya the right man to the right job itu kan kita juga kita segala sesuatu kalau ditangani orang yang tepat, mudah-mudahan juga hasilnya juga baik dan juga sesuai dengan apa yang kita prediksikan begitu ya. Iya, betul. Syukur-syukur bisa lebih. Baik Pak Suhartono Rudi, dan juga untuk partisipan yang lain kita jeda dulu ya, kurang lebih 5 menit, nanti akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno.
Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Muhammad Kafid bin Abdul Salam. Muhammad Kafid bin Abdul Salam dulu tinggal di Tambak Sawah, RT 5 RW 2, Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Muhammad Kafid bin Abdul Salam, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini, Senin 11 Oktober 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Slamet Jumianto bin Musirin. Slamet Jumianto bin Musirin dulu tinggal di Jalan Pemuda, RT 13 RW 4, Desa Juwet Kenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Slamet Jumianto bin Musirin, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini, Senin 11 Oktober 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Perdi Iswandoko bin Sardi. Perdi Iswandoko bin Sardi dulu tinggal di Jalan Haji Mawardi, RT 2 RW 1, Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Ferdi Iswandoko bin Sardi, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini, Senin 11 Oktober 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Komunikasi Bisnis dengan tema Entrepreneurship Fail Often But Fail Well. Sekitar 30% startup tutup sesudah 5 tahun dan 50% tutup sesudah 10 tahun. Bagaimana membangun pijakan sukses? Baik, rasanya saya tidak salah kalau bergeser ke Pak Iprem, Kepala BLK dan Bosko di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pak Iprem, anak muda kalau yang Anda didik di BLK setempat itu ketika mereka sudah selesai kelar, itu motivasinya ikut orang atau buka usaha sendiri? Di BLK Don Bosco ini kami berusaha untuk memberi dua peluang ini ya terbuka, karena sangat baik
kalau mereka juga membuat usaha sendiri daripada menjadi alat dari suatu usaha. Maka ya seperti itu ya yang cara kami untuk mendampingi yang para tamatan. Dan ya memang yang fail often, fail well adalah suatu bisa dianggap maaf Pak Profesor Roni ya, tapi saya bisa bilang suatu slogan yang ya menarik karena suatu permainan dari kata-kata yang membuat kita berpikir. Tapi saya kira ini justru setuju dari segi bahwa ini melawan suatu pengaruh negatif ya dari biasanya kaum muda ya, di mana karena takut gagal justru tidak mau bergerak. Betul. Dan maka lebih baik ya gagal dari bergerak dan gagal daripada tidak pernah bergerak sama sekali. Betul. Ya, dan tadi juga disinggung oleh Profesor Roni ini bahwa ada juga konsep lessons learned kan, supaya bisa semacam menjadi batu lonjakan untuk dari hal yang buruk atau hal yang negatif menjadi positif, karena kita jadi lebih wise ya, jadi lebih bijaksana, tidak jatuh lagi, pasti tidak mau jatuh lagi pada situasi yang sama. Saya sendiri punya suatu pengalaman berhubungan dengan ini di dalam lembaga kami sendiri, karena saya diminta untuk datang karena ini sudah BLK ini sudah mau tenggelam sebelum saya datang, dan dengan konsep dari yang memegangnya sebelumnya mulai potong-potong ya, tidak mau gagal, maka dikurangi sampai agak lucu karena gedung yang besar tidak ada isinya karena tidak mau yang kursus karena kurang orang dan apa saja ya yang menjadi alasannya. Maka saya justru sebaliknya, walaupun pesertanya pada satu kelompok cuman 3-4, pokoknya jalan walaupun agak rugi, tapi karena kami bergerak ada banyak hal yang bisa jadi bagus ya, karena daripada kedengaran tidak ada yang ikut kursus dan yang lain tidak mau masuk juga. Tapi karena lihat sudah ada 2-3 di dalam dan sudah di suatu kursus ya, ada sepeda motor, ada listrik, ada pertukangan kayu dan hal seperti itu, karena sudah ada yang di dalamnya dan mereka ikut tambah dan pelan-pelan sudah jadi banyak juga setelah beberapa saat, dibanding dengan karena belum banyak, belum ketemu quorum atau yang nilai break even ya. Maka kalau ditunggu itu terus mungkin tidak akan tidak pernah mulai yang kursus itu. Iya, tapi sekarang siswanya sudah banyak ya? Iya. Total ada berapa Pak Ibrahim? Sekarang mungkin sudah ada 40-an, 46. Luar biasa. Kalau untuk ukuran sebanyak itu di kawasan Sumba Timur, NTT ini relatif cukup besar gitu ya Pak ya, Pak Ibrahim ya. Baik, terima kasih Pak Ibrahim, dan tentunya ada satu hal yang membanggakan, excited ketika sebagai seorang pengajar atau dosen atau guru, ketika anak didiknya sukses itu kan priceless gitu ya, tidak ternilai harganya, luar biasa. Kok sukses dan semoga lancar ini Pak Ibrahim untuk BLK di sana. Baik, saya bergeser ke Pak Agus Yubagyo di Surabaya. Pak Agus, selamat pagi Pak Agus. Ya, suaranya belum di unmute kelihatannya. Oke. Kalau di Surabaya kalau di Surabaya Don Bosco, ingatan kita ini di Jalan Tidar itu Pak Agus ya. Sekolah Don Bosco, Sekolah Katolik Don Bosco.
Baik, Pak Agus, ada tema atau komentar tentang tanggapan atau komentar tentang tema kita untuk pagi hari ini, Pak Agus? Monggo. Iya, beberapa yang kita lihat di bisnis di Surabaya yang mungkin saya tahu, Pak, ada beberapa yang memang ada yang sukses, ada yang banyak sekali yang gagal. Seperti dulu teman saya ada cerita, saya diminta untuk membantu sebelum pandemi itu ada seperti Gojek, Pak Profesor Roni, itu NU Jack. Yeah. Saya diminta untuk mencarikan investor. Ya, saya carikan investor luar maupun dalam negeri. Mereka kurang tertarik, Pak, karena terlalu eksklusif ya. Karena fokusnya hanya untuk kalangan-kalangan tertentu di Nahdlatul Ulama di daerah Tapal Kuda. Jadi tidak seperti yang Gojek atau Grab. Saya nggak tahu sekarang kelihatannya mereka stagnan. Tidak mati tapi tidak bisa berkembang juga. Itu kantornya di Surabaya, Prof. Roni. Di mall di Kapas Kampung saya pernah diajak teman untuk berdiskusi dengan pendirinya, 4 orang dari ITS. Nah, mereka membuat presentasi profil dari NU Jack. Tetapi kembali lagi mereka mau mendevelop seperti yang Prof katakan, memerlukan modal yang besar untuk memperluas teknologi, jaringan dan lain sebagainya. Yeah. Nah, itu pengalaman saya melihat startup beberapa termasuk yang Halodoc itu yang sukses, Prof Roni. Itu teman saya yang dirikan. Sampai sekarang saya lihat dipakai ya Halodoc. Iya, luar biasa. Jadi ada yang stagnan, cenderung gagal, ada yang berhasil gitu. Baik. Itu pengalaman-pengalaman yang mungkin saya lihat di beberapa kota di Surabaya dan sekitarnya. Saya rasa itu, Pak. Baik Pak. Komentar tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Agus. Kalau soal yang ojol tadi, bisnis rintisan tapi kompetitornya sudah level unicorn bahkan yang dekakorn gitu ya. Iya. Itu mungkin kalau istilahnya saya nggak tahu, mungkin kalau yang Pak Roni yang ada di belakangnya, wah ini bisa apalah itu, entah itu unicorn, dekakorn, libas gitu ya. Baik, saya ke Pak Rudi sebelum nanti ke Pak Roni. Pak Rudi, monggo. Ya, terima kasih Pak Panji. Sebenarnya topik yang dibahaskan pada hari ini adalah sangat penting yang mengenai entrepreneurship. Saya cuma mengemukakan bahwa Indonesia ini pada saat ini adalah the biggest market for startup companies in ASEAN countries. Memang tentu ada potensial failure atau gagal sebab kita harus memperhatikan mengenai spirit of entrepreneurship. Saya cuma sharing 4 unsur yang harus diperhatikan mengenai entrepreneurship. Yang pertama-tama itu adalah attitude. Believe in yourself, harus percaya diri. Oke, jangan merasa frustrasi kalau gagal. So number 1 is positive attitude. Number 2 is creativity. Ability, kemampuan untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi. Itu namanya creativity. Tapi yang ketiga yang paling penting adalah relationship. Harus mempertahankan your relationship with customers, suppliers, bankers, and community of friends. Because teman-temannya yang akan juga memberikan input how to survive, bagaimana kita survive the business. Dan yang terakhir adalah organisasi. Organisasi itu mampu untuk raising money and also managing dana. Dan harus mematuhi peraturan yang ada seperti pajak dan yang lain-lain. So, Pak Panji, saya hanya mengingatkan bahwa 4 unsur yang harus diperhatikan oleh para entrepreneur adalah attitude, creativity, relationship,
and organization. So 4 unsur ini harus diperhatikan supaya kita bisa sukses. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Ke Pak Roni, mohon maaf ini saya tidak bisa mengakomodasi semua partisipan karena waktunya terbatas. Saya bacakan pertanyaan sekaligus nanti juga ada closing remark dari Pak Roni. Yang pertama dari Hamas. Coach, bagaimana tips cara mempertahankan startup khususnya yang ada di kota-kota kecil? Startup bisnis rintisan apa yang paling cocok untuk kota-kota kecil? Apalagi daya beli masyarakatnya itu nggak sekonsumtif kota-kota seperti Sidoarjo, Surabaya, Jakarta, Jabodetabek dan sebagainya. Itu yang pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana ya Coach jika suatu startup kota kecil memiliki jaringan ke investor yang minim dan sering mengalami defisit? Baiknya tetap dipertahankan atau seperti apa? Terima kasih untuk pertanyaannya tadi dari Hamas dan juga di Fitria. Lalu juga ada pertanyaan dari Pak Andreas di chat di Zoom ini. Nanti mungkin bisa dibantu Pak Roni, mohon maaf untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andreas. Baik, silakan Pak Roni. Pak Roni, masih unmute? Unmute. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Rudi, Pak Agus, Pak Suhartono Rudi, Pak Efrem, dan Pak Andreas yang mengajukan pertanyaan secara langsung. Izinkan saya jawab langsung saja ya, karena waktu kita yang... Pertama ini yang dari Pak Andreas. Ya, Pak Andreas menyampaikan bahwa kalau di sociopreneurship itu bahkan lebih tinggi, survei yang dilakukan oleh salah satu universitas swasta di Bandung itu mengatakan 90% tutup setelah 5 tahun. Walaupun ratusan social entrepreneurship telah melewati inkubator bisnis yang cukup begitu. Nah, mereka bahkan mengeluhkan dana setelah mendapatkan dana hibah hingga 1 triliun. Itu masih mengeluh. Gitu. Beberapa dari yang bertahan itu melihat bahwa ada key success factor yang sangat variatif. Kreativitas tadi disebut Pak Rudi, timing, personal professional, strategi bisnis, dukungan pemerintah, ekosistem gitu. Nah pertanyaannya apakah konsep fall often but fail well itu yang menurut Schumpeter itu berlaku juga untuk social entrepreneurship. Pak Andreas, sejauh saya tahu konsep itu berlaku, walaupun mungkin angkanya bisa berbeda. Kita intinya kan harus berani mencoba dan menjadi lebih baik, begitu ya. Persoalannya adalah yang tadi saya sampaikan, kita harus berhati-hati kepada bias yang dimiliki justru oleh para pelaku usaha itu sendiri. Bias tentang data, bahwa data yang kita pegang itu adalah data yang benar berdasarkan fakta atau keyakinan kita saja. Saya beri satu contoh. Selera, kalau kita bisnis makanan deh, selera tentang rasa. Itu kita yakin bahwa masakan kita ini yang paling enak atau pasar yang menganggap itu paling enak. Ini mohon maaf ini buat teman-teman yang di Jakarta. Saya ini sebagai orang Surabaya kalau ke Jakarta itu suka bingung. Makanan nggak enak gitu kok laris gitu. Kalau di Surabaya pasti nggak laku gitu. Karena kalau di Surabaya itu yang namanya rasa itu luar biasa gampangnya gini. Kalau kita ini cuman koki abal-abal nggak mungkin bisa survive di Surabaya. Tapi di Jakarta saya rasakan itu makanan kayak begini nih yang antri banyak. Ternyata karena no other choice, no better choice. Pembelinya sangat banyak, antri, kebutuhannya sangat tinggi. Persoalannya siapa yang akan mengisi itu? Nah, ini yang berbahaya di dalam satu konsep sebetulnya. Keberhasilannya itu menurut saya itu adalah keunggulan yang temporer. Kenapa keunggulan temporer? Karena unggul ketika yang lain nggak ada. Nanti kalau dia jatuh, dia tidak melihat bias ini pada dirinya ketika membaca data atau ketika memperoleh data. Yang dia salahkan orang lain, nggak ada duit. Tapi kan tadi terbukti diberi dana hibah sampai 1 triliun.
1 triliun itu gede banget. Saya yakin Pak Suhartono, Pak Agus diberi 500 miliar aja udah jadi pabrik nggak karu-karuan gitu kan. Nah, tapi ini kan kejadian. Saya juga tidak mengatakan bahwa orangnya tidak bagus. Orangnya mungkin bisa sangat bagus-bagus, tapi ini kan soal bias. Nah, bias ini kan terkait dengan mindset. Nah, kadang-kadang orang hebat itu terlalu yakin bahwa apa yang dilakukan itu ada yang paling benar, sehingga menutup mata dan telinga terhadap informasi-informasi lain yang mungkin lebih akurat. Itu yang harus dijaga dan dijaga terus, Pak Andreas. Karena itu kalau saya boleh saran, Pak Andreas dengan tim itu harus meluangkan waktu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, terserah. Tapi harus waktunya tetap, misalnya 1 jam saja. Hanya untuk brainstorming, orang ngomong apa saja, bahkan yang nggak masuk akal silakan. Dan kalau ada sebuah kritik misalnya, tidak boleh ada yang sakit hati. Itu sebagai masukan. Jadi kalau ada kritik, langsung langkahnya adalah apa yang bisa dilakukan supaya itu diperbaiki. Jadi kita nggak usah mikir siapa yang memberi kritik. Jadi kita pisahkan antara orang dan masalah. Dan masalah itu jangan kita denial, jangan denying, jangan menolak. Tetapi kita lihat, oh ya, setidaknya ada orang yang memberitahu. Saya beri satu contoh. Banyak pedagang kita yang kalau ada komplain, itu malah marah. Saya masih ingat dulu zaman muda, itu ada teman yang mengeluh karena ketika dia mengeluh, malah dimarahin. Dia bilang begini, memangnya beli berapa? 1. Beli 1 aja cerewet, balikin aja beli di tempat lain. Jadi ini kan bahaya. Bahayanya gini, ketika ada orang tidak puas, mayoritas itu akan diam. Di antara yang diam itu, sebagian itu akan memberikan yang namanya negative words of mouth, cerita dari mulut ke mulut yang jelek. Nah, yang sebagian lagi dia diam karena no other choice, tapi begitu ada pilihan lain, dia langsung akan pindah. Mohon maaf saya sebut, lihat TVRI. Dulu kita nontonnya TVRI waktu masih kecil kan, begitu muncul TV swasta, saya boleh tanya nih, Pak Agus kapan terakhir nonton TVRI? Pak Suhartono, Rudi, Pak Moko kapan? Mungkin sudah nggak pernah. Kenapa? Karena itu tadi, no other choice, itu namanya hangout. Nah, ada yang orang langsung keluar, nggak akan bertransaksi dengan kita. Jadi gerakan yang paling positif, respon yang paling positif dan paling baik itu adalah komplain. Komplain itu sebenarnya mengurangi biaya R&D. Harusnya malah diberi. Kalau kita, misalnya kita sekarang ya biaya survei, 1 orang katakanlah 350.000. Ya sudahlah, kita beri dia gimmick hadiah, terima kasih sudah komplain. Asal nilainya tidak melebihi 350.000, itu justru menghemat dana perusahaan. Karena kita tidak perlu membiayai hal-hal yang lain lagi. Orang secara proaktif memberitahu kita. Nah, yang itu mesti kita lihat. Terima kasih. Yang anggota di dalam organisasi juga boleh diberi insentif. Kalau ada gagasan bagus dan gagasan itu terbukti bisa dilaksanakan, kasih insentif supaya semua orang bersemangat membangun gagasan. Nah, tadi kalau ditanya cara mempertahankan yang di kota kecil, saya akan kembalikan kepada sama sekalian yang Pak Hamas sama Mbak Fitri ya tadi ya, kota kecil yang tidak memiliki investor. Saya kembalikan ke begini, yang tadi disinggung Pak Rudi juga. Kalau kita punya bisnis, itu sebaiknya tidak fokus pada formula saya yang terbaik, gagasan yang terbaik, tapi fokus pada apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh calon pasar yang kita kejar. Mereka kan pembeli, mereka berhak memilih apa yang mereka mau. Kita baru bisa mengatur pasar ketika kita sudah pemain besar. Kalau baru masuk, kita memenuhi kebutuhan pasar. Nanti pada kesempatan lain, saya bisa berikan banyak contoh existing player yang 90% menguasai pasar, tiba-tiba bisa kehilangan 28% pada tahun pertama masuknya pemain baru. Bukan karena dia meyakini gagasannya benar, tapi dia survei, dia tanya apa yang dibutuhkan dan diinginkan pasar dan bagaimana cara dia menggunakan produk itu. Dipenuhi. Karena yang selama ini ternyata no other choice, karena selama ini keliru. Jadi masuklah ke sana. Fokus pada pelanggan Anda. Bahwa nanti Anda punya gagasan yang lebih besar, lakukan itu bertahap. Jangan ditembakkan di depan semua, Anda hanya akan membangunkan aspal buat orang lain. Nah, sekarang investor di kota kecil. Investor itu sebenarnya nggak terlalu
penting, nggak terlalu melihat kota itu besar atau kecil. Yang dia lihat adalah pertumbuhan bisnis kita. Boleh saja kita ada di kota kecil, tapi kan kita bisa bermain internasional dengan ada digital ini. Maka yang namanya pertumbuhan dan nilai perusahaan itu kemudian jadi penting. Maka konsep bisnisnya harus sangat mapan. Ada satu tempat yang mereka sebenarnya nggak punya apa-apa, tetapi kemudian mereka menyadari, mereka fokus pada mendidik orang-orang, anak-anak muda untuk sangat pandai di dalam waktu itu ya, namanya teknologi informasi. Kita masih belum ngomong digital, masih komputer, bikin program dan sebagainya. Ternyata kemudian dari sanalah mereka mendapatkan order yang bahkan sifatnya internasional. Seperti Pak Efrem di Sumba Barat Daya di Tambolaka. Itu di sana kalau anak-anak muda itu dilatih dengan sangat baik, dengan semua kapasitas yang terbaru ini, mungkin akan mendapatkan proyek-proyek internasional dari mana-mana yang bisa digarap di sana untuk membuat programming, computer programming. Dan di sana kan tenaga kerja masih tidak tinggi biayanya. Maka mereka akan mendapatkan manfaat luar biasa dan bisa bersaing bahkan di dalam harga. Tapi kualitas tidak boleh ditawar. Kualitas harus sangat baik. Dan upayakan tidak mudah untuk difotokopi orang lain. Dan mungkin Pak Efrem yang kemudian mengambil peran, mengorganisirnya menjadi sebuah usaha yang modern. Bukan asal niat, tapi distrukturkan. Karena tanpa organisasi yang modern, kita nggak akan bisa bagus bergeraknya. Kira-kira itu, Mas Panji, sekaligus untuk menutup pertemuan kita pagi ini. Baik. Terima kasih Pak Roni, terima kasih juga untuk seluruh partisipan. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa mengakomodasi semuanya untuk bisa bicara karena waktunya terbatas. Terima kasih Pak Agus Subagio, terima kasih Pak Andreas, terima kasih Pak Efrem, terima kasih Mas Moko, Pak Rudi, dan juga Pak Suhartono Rudi. Sukses untuk aktivitasnya dan tentunya juga Pak Roni. Sampai jumpa, sukses.